Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 3 observasi sekolah yang berjumlah 3 orang dengan saya sendiri Putri Anandarian Seli dan rekan saya Fani Eka Amestia dan rekan saya Asmawati. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah dan Kompetensi Profesional Guru. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fani Eka Amestia. Kepadanya dipersilahkan. Saya Fani Eka Amestia akan menjelaskan tentang pengertian observasi. Observasi merupakan suatu model atau bentuk kegiatan dalam sebuah penelitian. Observasi digunakan untuk kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki secara sistematik. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya seperti kuesioner dan tes. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Kemudian, peneliti mencatat setiap keadaan yang diamati. Sebelum observasi dilaksanakan, peneliti menetapkan terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diobservasi. Aspek-aspek tersebut telah dirumuskan secara operasional, sehingga hasil catatan dalam observasi hanya berdasarkan rumusan tersebut. Selanjutnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan observer atau peneliti. Yang pertama, ada aspek seorang observer harus menguasai topik permasalahan yang akan diobservasi. Aspek kedua, seorang peneliti harus memahami secara jelas tujuan observasi. Aspek ketiga, seorang peneliti harus membatasi permasalahan observasi secara tegas. Sedangkan aspek yang keempat, seorang peneliti harus mencatat setiap permasalahan dengan runtut, terperinci, dan terarah. Kemudian, langkah-langkah observasi, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan letak atau tempat observasi dilakukan. Langkah kedua, menentukan objek atau orang yang akan diobservasi. Langkah ketiga, mengetahui dengan jelas data yang diperlukan saat observasi. Langkah keempat, menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan dengan lancar. Sedangkan langkah kelima, menentukan cara mencatat hasil observasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip observasi. Prinsip yang pertama, pengamatan sebagai suatu cara pengumpulan data yang harus dilakukan secara cermat, jujur, bertanggung jawab terhadap permasalahan objektif dan terfokus pada objek yang diteliti. Prinsip kedua, dalam menentukan objek yang hendak diamati, seorang pengamat harus mengetahui bahwa semakin banyak objek yang diamati, pengamatan akan menjadi lebih sulit. Prinsip ketiga, sebelum pengamatan dilaksanakan, pengamat sebaiknya menentukan cara dan langkah-langkah. Prinsip keempat, agar pengamatan lancar, pengamat perlu memahami unsur-unsur yang hendak dicatat dan membuat catatan atas hasil pengamatan yang terkumpul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asmawati. Baiklah, saya Asmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru sudah mengikuti urutan yang seharusnya, yaitu dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupan.
Yang pertama, pendahuluan. Dimulai dengan memberikan salam dan mengabsen kehadiran siswa. Guru memberikan motivasi sehingga siswa termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui apa tujuan dari mempelajari pelajaran tersebut. Guru memulai pelajaran dengan menanyakan tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya dan membahasnya bersama-sama dengan siswa. Yang kedua, kegiatan inti. Guru menjelaskan materi setelah guru selesai menjelaskan. Guru memberikan waktu kepada siswa-siswinya untuk bertanya apakah ada yang tidak dimengerti dari penjelasan guru tersebut. Dikarenakan tidak ada yang bertanya, maka guru mempersilahkan siswa-siswinya untuk mencatat materi yang telah dijelaskan. Sembari siswa mencatat, guru memperhatikan siswa dengan berkeliling. Hal ini dilakukan guru untuk menghindari adanya siswa yang tidak mencatat. Guru memberikan beberapa contoh soal yang dikerjakan oleh siswa dan dibahas bersama-sama oleh guru dan siswa, sehingga siswa berperan aktif dan dalam proses pembelajaran. Guru menilai hasil pekerjaan siswa dan guru memberikan reward kepada siswa yang dapat mengerjakan latihan soal dengan memberikan nilai tambahan dan keaktifan di kelas, dan guru memberikan penguatan pada siswa-siswanya yang belum bisa menyelesaikan soal latihan yang diberikan oleh guru. Hal ini dilakukan agar siswa tersebut dapat belajar kembali sehingga mampu menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, penutupan. Pada kegiatan akhir, guru memberikan kembali soal latihan yang bersumber dari buku cetak untuk tambahan pekerjaan siswa di rumah. Dan bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Hal ini penulis nilai sudah sangat baik karena 10 guru sudah menjalankan urutan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian menutup pertemuan di kelas dengan mengucapkan salam dan meninggalkan ruangan kelas tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat observasi. Yang pertama, ordinary, yaitu carilah sesuatu yang biasa, bukan yang luar biasa. Tapi catatlah hal-hal yang mengejutkan. Identifikasi juga detail dari kejadian yang biasa, hal-hal yang tidak diperhatikan atau terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, atentif. Hati-hati ketika mencatat hanya apa yang dilihat dan didengar. Jangan mulai menganalisis apa yang terjadi. Bila Anda melakukan sesi observasi sendiri, penting untuk mengidentifikasikan peran untuk setiap partisipan perusahaan. Satu orang harus memimpin sesi, satu lagi mencatat, dan satu lagi mengobservasi atau mendokumentasikannya. Yang ketiga, akurat dan objektif. Agar mendapatkan catatan yang akurat terhadap apa yang sebenarnya terjadi, catat apa yang Anda lihat, di mana, dan kapan, serta bagaimana orang berperilaku. Yang keempat, timing. Observasi dan mengerti apa yang terjadi sebelumnya dan sesudah kejadian, termasuk saat Anda observasi. Kejadian perlu ditempatkan pada konteks waktu dan tempat dengan gaya hidup dan kebiasaan seseorang. Yang kelima, debrief analysis. Observasi adalah hal yang paling berharga apabila selesai dengan sesi tanya jawab. Orang yang melakukan observasi dapat bersama-sama berbagi, bertanya, dan memulai menganalisis apa yang sudah didengar dan dilihat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pengertian kompetensi profesional guru. Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence yang diartikan
kecakapan atau kemampuan. Sedangkan kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian, bertanggung jawab, dan setia pada pekerjaan tersebut. Guru profesional merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Di dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada pasal 28 ayat 3 butir C menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar peserta didik dapat memenuhi standar nasional pendidikan maupun dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Menurut Hamzah B. Uno, kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan yang harus ada dalam diri seorang guru. Seorang guru wajib mempunyai kompetensi profesional yang mencakup kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran. Merintis Yamin menyatakan bahwa syarat guru profesional meliputi yang pertama, mempunyai kemampuan dalam mendidik. Yang kedua, mempunyai keahlian yang terintegrasi. Yang ketiga, sehat jasmani maupun rohani. Yang keempat, mempunyai kemampuan dalam mengajar. Yang kelima, mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas. Menurut Imam Al-Ghazali, sosok guru yang profesional ialah guru yang cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat jasmaninya. Selain itu, Imam Al-Ghazali mengatakan tugas guru profesional secara khusus meliputi yang pertama, memiliki rasa kasih sayang karena praktek mengajar merupakan suatu keahlian dan profesi seorang guru, jadi rasa kasih sayang penting ditimbulkan agar adanya rasa percaya diri dan rasa tentram pada diri peserta didik dan guru. Yang kedua, guru profesional yang mengajar haruslah orang yang memiliki ilmu. Jadi seorang guru dalam mengajar tidak boleh mengharapkan pujian dan upah dari peserta didiknya. Guru harus mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya semata-mata karena Allah. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan dalam mengarahkan peserta didik dan menjadi pengawas yang jujur bagi peserta didiknya. Seorang guru harus mengingatkan peserta didiknya bahwa tujuan dari belajar ialah untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dan tujuannya bukan hanya untuk meraih prestasi saja, akan tetapi yang terpenting adalah ilmu yang dikembangkan dan disebarluaskan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran yang mencakup dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama, mampu dalam menguasai materi pembelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pembelajaran yang diampu. Yang kedua, penguasaan pada standar kompetensi dasar mata pembelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu dalam mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Yang keempat, melakukan kegiatan reflektif secara keseimbangan, berkesinambungan 14 dalam yang bertujuan untuk mengembangkan keprofesionalan. Yang terakhir, mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baiklah, dari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau yang ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan kepada kami. Kami buka sesi pertama yaitu untuk 3 orang penanya.